Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandung akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Saya Winda Febrina dari SMA Negeri 25 Kota Bandung. Saya Siti Nur Fadila dari SDN 247 Sukapura Kota Bandung. Dan saya Aifitri Sylvia dari SMA Negeri 12 Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dila. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Winda. Bagaimana kabarnya Bu Dila hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya kabar Bu Dila baik, senang mendengarnya. Nah, hari ini Bu Dila tuh akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Betul. Nah, sebelum Bu Dila melakukan proses coaching terhadap coachingnya Bu Dila, saya juga akan melakukan supervisi untuk membantu Bu Dila lebih memperjelas pengembangan kompetensi coaching yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira Bu Dila akan mengembangkan atau mencapai kompetensi apa selama proses coaching ini? Ya, baik Bu Winda. Jadi yang menjadi fokus kompetensi inti yang ingin saya kembangkan di proses coaching kali ini adalah presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kenapa demikian? Karena menurut saya ketika kita sudah fokus mendengarkan masalah, maka di situ kita bisa menganalisis masalah tersebut kemudian memberikan solusinya. Gitu. Oke, bagus sekali Bu. Jadi fokus Bu Dila selama proses coaching itu adalah mendengarkan aktif dan presence atau kehadiran penuh ya. Selain itu ada bagian lain yang ingin Ibu agar saya perhatikan selama proses coaching Bu? Ya tentunya ke prinsip dari coaching itu sendiri Bu, di mana saya nanti akan memposisikan diri saya dengan coach itu sebagai mitra. Jadi posisi saya itu setara dengan coach, kemudian selama proses coachingnya bisa menumbuhkan proses kreatif dan saya bisa mengembangkan potensi dari coach itu sendiri. Oke, nah baik. Jadi saya akan memperhatikan yang tadi sudah Bu Dila sebutkan tadi ya. Selain itu harapan Ibu terhadap observasi ini apa aja Bu? Tentunya saya ingin membantu menyelesaikan masalah coaching, kemudian saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya sebagai coach. Saya berharap nanti tentunya Bu Dila juga akan mendapatkan feedback dari saya dan kita sama-sama sharing ya Bu ya hasil proses coaching yang akan Bu Dila sampaikan, yang akan Bu Dila lakukan kepada coachingnya. Ya, luar biasa Bu Dila, mari kita mulai saja proses coachingnya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya juga izin akan melakukan observasi dan nantinya kita akan melakukan proses feedback setelah sesi coaching Bu Dila dan coachingnya selesai. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Dila, selamat melakukan proses coaching. Assalamualaikum Bu Ai, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Dila, selamat pagi juga. Ya, bagaimana Bu Ai kabarnya? Alhamdulillah masih kurang sehat Bu. Masih kurang sehat, iya. Katanya Bu ada yang ingin dibicarakan juga ya hari ini ya. Terkait apa Bu? Oh iya, tentang permasalahan tentunya ya. Tentang kegiatan P5 di sekolah saya. Bangunlah jiwa raganya yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan kepramukaan. Ya, bagaimana masalah yang Ibu hadapi di kegiatan tersebut? Apa? Masalah yang dihadapi pada kegiatan P5 tersebut, yang pertama adanya permasalahan dengan koordinasi dengan orang tua gitu ya. Jadi kekhawatiran orang tua terhadap putra-putrinya mengenai kegiatan kepramukaan ini gitu. Kemudian yang kedua, permasalahan kurangnya tenaga medis gitu yang dilibatkan, kepanitiaan yang dilibatkan, karena kita selain harus melaksanakan kegiatan P5 dan kepramukaan ini, namun juga kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai pengajar, yaitu mengajar di sekolah gitu, sehingga ketika ada yang sakit atau bahkan banyak yang kemasukan ya, itu cukup repot ketika tenaga medisnya dan ustadznya kurang gitu. Dan itu hal-hal itulah yang menyebabkan orang tua menjadi khawatir gitu.
Betul, selain itu juga kekhawatiran yang lain adalah makanan ya. Jadi khawatir orang tua tersebut khawatir anaknya tidak bisa makan, sedangkan makan ini dibatasi dan harus masak sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi kekhawatirannya yang pertama karena fasilitas mungkin ya fasilitas, Iya. lalu terkait dengan kemandirian anak-anak gitu ya Bu Ai ya. Betul. Iya. Sejauh ini apa yang telah Bu Ai lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut tentunya ya memaksimalkan kepanitiaan, kemudian yang kedua merancang modul dan membuat modul P5 yang terintegrasi dengan kepramukaan semenarik mungkin, se-have fun mungkin, dan sebermanfaat mungkin yang tentunya saya sendiri sudah merancangnya yang diintegrasikan dengan materi-materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian selain memaksimalkan kepanitiaan juga dengan mengizinkan orang tua gitu ya untuk menengok putra-putrinya, walaupun sebetulnya sebelumnya itu kita tidak boleh gitu ya, namun karena memang setelah banyaknya yang sakit gitu ya dan banyaknya yang kemasukan gitu ya, jadi kita khawatir juga dan ternyata memang kekhawatiran orang tua itu betul. Jadi banyak yang gagal gitu dalam memasak ya. Ada yang masak nasi itu berasnya langsung dikukus gitu ya. Ada yang nasinya jadi bubur gitu ya. Jadi ketika ada orang tua yang datang mengirim makanan, tentu tidak kita larang gitu. Jadi Kita sampaikan saja. Diperbolehkan, dititipkan ke panitia, nanti panitia mengumumkannya, lalu memberikannya ke siswa tersebut. Kemudian solusi yang lain ya yaitu petugas medis ya. Jadi petugas medisnya ditambah juga gitu ya. Dan petugas medis tersebut juga harus mampu gitu ya, harus mampu menangani hal-hal yang goib gitu ya, hal-hal yang bisa mengobati yang syariatnya yang mengobati yang kesurupan gitu ya, atau kemasukan gitu ya, karena memang ini kondisinya kan di hutan ya, gitu. Dan itu respon dari orang tua gimana Bu Ai? Kalau respon dari orang tua, alhamdulillah sih melalui solusi-solusi tersebut orang tua merasa lega, senang karena memang anak-anak happy gitu ya, karena memang kita merangkai sebuah acara itu semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin gitu ya. Lalu dengan peran guru sendiri, apakah dengan orang tua ikut di situ, ikut boleh nengok gitu, apakah guru merasa terbantu atau seperti apa? Oh tentu dengan menengok sejujurnya sih sangat terbantu, iya. Kondusivitas acaranya seperti apa? Kalau konduktivitasnya mah masih kondusif seperti biasa gitu. Gitu. Karena cuaca juga mendukung sih. Iya, nah Bu Ai, kegiatan ini tuh nanti di tahun depan juga akan dilaksanakan ya? Iya. Iya, nah cara Bu Ai supaya tidak ada lagi kekhawatiran atau keluhan dari orang tua untuk kedepannya, apakah Bu Ai sudah memikirkan? Ya tentu. Ya. Jadi kalau menurut saya kedepannya saya ingin memaksimalkan kepanitiaan, bahkan inginnya seluruh guru dilibatkan. Jadi karena ini juga sama-sama kegiatan kesiswaan ya, dan ini lumayan 360 orang gitu ya, satu angkatan. Kenapa tidak kelas 11 dan 12-nya itu belajarnya daring saja atau online saja gitu. Jadi kita fokus di acara camping ini gitu ya, camping yang terintegrasi dengan P5 ini. Kemudian selain itu tentunya modulnya lebih menarik lagi, petugas medis dan ustadznya juga diperbanyak gitu ya. Kemudian mengenai makanan, takutnya ada kekhawatiran, kita tawarkan opsi kepada orang tua untuk membayar untuk biaya makan gitu ya, untuk biaya makan, sehingga makannya bisa kita apakah itu dipesankan catering atau kita guru-guru masak bersama. Jadi tidak akan terlalu kewalahan kalau
banyak guru-guru kepanitiaan yang ada gitu. Sedangkan kalau kemarin kan panitia konsumsinya pun hanya dikit, jadi jangankan masak untuk siswa gitu ya, untuk guru juga cukup repot gitu. Iya. Gitu. Jadi intinya Bu Ai ingin memaksimalkan kepanitiaan dan sumber dayanya diperbaiki lagi gitu ya, dari makanan, terus kalau bisa panitianya maksimal satu sekolah gitu bisa ikut ya digabungkan saja gitu ya Bu Ai. Iya betul. Nah Bu Ai, rencana itu untuk acara selanjutnya gitu ya, untuk pelaksanaan acara selanjutnya akan Bu Ai laksanakan kapan gitu untuk memaksimalkan panitia itu dari kapan menurut Bu Ai? Nah itu pastinya kalau kemarin saya rasa memang sedikit terlalu mendadak ya gitu ya, karena memang padat sekali jadwalnya gitu ya. Jadi setelah LDKS langsung ke pramukaan gitu, itu sangat tipis jaraknya, hanya 1 bulan kurang gitu ya. Nah harapannya kedepannya mah jadi dipersiapkan dari beberapa bulan sebelumnya gitu, minimal 3 bulan sebelumnya itu kepanitiaan sudah terbentuk gitu. Supaya lebih jauh ya prepare-nya, persiapannya juga lebih matang gitu ya. Kemudian tentunya harus ada kolaborasi juga, kerjasama dengan pihak-pihak yang luar gitu ya, seperti dari pihak pelatih pramukanya gitu, kemudian dari petugas ambulan, petugas medisnya dan lain-lain. Ya, jadi banyak yang dilibatkan supaya lebih maksimal dan persiapannya jadi lebih lama ya Bu Ai ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan rencana Bu Ai itu dapat dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Ai ya, terkait progres bagaimana langkah-langkah yang telah Bu Ai lakukan. Baik, siap Bu Dila. Terima kasih. Sama-sama Bu Ai. Bagaimana perasaan Bu Ai setelah ngobrol ini Bu Ai? Perasaannya alhamdulillah ya, terus terang saya senang bisa berbagi cerita gitu ya sesama rekan pendidik gitu, dan tentu jadi lebih tergali lagi gitu ya mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan tentunya dari kegiatan coaching dengan Alur Tirta ini apa yang menjadikan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Iya, baik. Terima kasih Bu Ai. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi. Selamat pagi Bu Dila. Bagaimana kabarnya Bu Dila hari ini? Selamat pagi Bu Indah. Alhamdulillah baik Bu Indah. Alhamdulillah, kalau misalnya Bu Dila dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah melakukan proses coaching ya Bu Dila ya, hari ini kita akan melakukan sesi pasca coaching ya Bu Dila, pasca supervisi untuk melihat apakah tujuan yang Bu Dila kemarin sudah rencanakan sudah tercapai atau belum terhadap coaching yang Bu Dila sudah lakukan. Kemudian menurut Bu Dila sendiri kemarin bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan Bu? Ya, untuk proses coaching yang sudah dilakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar, lalu ada solusi yang didapat, namun dari segi keterampilan coach yang saya miliki, saya rasa saya masih kurang dalam memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi coach saya masih kurang dikembangkan potensinya oleh saya gitu. Saya rasa seperti itu. Oke. Nah, saya juga kemarin melihat proses yang Bu Dila lakukan antara Bu Dila sebagai coach dan kepada coachingnya itu sudah lancar ya Bu Dila ya, sudah terjadi flow yang bagus, kemudian alur tirtanya juga sudah jelas. Tapi yang tadi Bu Dila sampaikan bahwa mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus Bu Dila lebih kembangkan lagi dalam peran Bu Dila sebagai coach. Sebetulnya memang bagian mengajukan pertanyaan itu adalah salah satu yang sering menjadi tantangan ya Bu ya, antara coach dengan coachee. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin saya akan menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya selama observasi ya Bu Dila. Boleh Bu Dila? Boleh. Baik. Nah, yang pertama tentunya saya sangat mengapresiasi nih Bu Dila ketika perannya sebagai coach. Saya melihat banyak hal positif dari sesi coaching yang Bu Dila lakukan ini. Yang pertama, Bu Dila tuh sangat baik, sangat terampil untuk menjaga kehadiran penuh yang presence itu ya. Saya melihat Bu Dila tuh selalu berkomunikasi aktif, selalu terhubung dengan coachee, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan ruang kepada coachee juga untuk selalu bercerita. Jadi sangat pandai untuk mengencourage bagaimana coachee
coach ini bisa menceritakan hal-hal yang memang ingin disampaikan pada proses coaching, dan itu juga akhirnya bisa membuka diri coach untuk lebih terbuka lagi kepada seorang coach yaitu Budila. Nah, yang kedua, Budila juga sebetulnya sudah menggunakan banyak pertanyaan yang terbimbing ya untuk coach agar lebih berpikir kritis. Kemudian bagaimana Budila bisa mengajak coachnya untuk mengidentifikasi nih akar permasalahan dari yang coach hadapi itu terkait dengan kekhawatiran orang tua, tenaga medis, serta ustadz yang tersedia di sana. Itu tuh Budila sangat memberikan kesempatan kepada coach untuk mencari jawabannya sendiri, sehingga Budila bisa lebih mengarahkan bahwa coach itu bisa memberikan solusi dari dirinya sendiri. Itu sangat bagus menurut saya. Namun mungkin ada beberapa hal yang tadi salah satunya adalah yang Budila sampaikan. Bagaimana Budila itu sebetulnya akan lebih bisa mengembangkan arah mengidentifikasi pertanyaan tadi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bisa lebih dalam lagi, kemudian pertanyaan yang diajukan juga tidak hanya terfokus kepada hal-hal yang mungkin sudah jelas pada saat proses tersebut. Nah, tapi menurut saya memang dalam coaching itu sangat wajar ya Budila, memang hal yang sulit untuk menggali membuat pertanyaan untuk menggali proses coaching dari coach itu sendiri gitu. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana nih setelah mendengar hasil pengamatan dari saya selama proses coaching yang Ibu lakukan? Apakah ada hal-hal yang menurut Ibu tidak sesuai begitu Bu? Ya, tentunya saya berterima kasih ya Bu Linda, soalnya itu yang saya rasakan juga gitu. Saya dengan penjelasan Bu Linda tadi, saya menjadi lebih tercerahkan gitu. Saya jadi tahu titik-titik mana yang harus saya kembangkan gitu Bu Linda. Ya, nah setelah itu apakah ada strategi atau cara yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu lakukan untuk Ibu bisa mendalami atau menyusun pertanyaan yang lebih dalam lagi Bu ketika nanti Ibu melakukan proses coaching berikutnya gitu? Ya, tentunya dari sebelum-sebelumnya mungkin saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan menjadi pertanyaan kunci gitu ketika saya melaksanakan sebuah coaching. Lalu saya juga harus berlatih lebih santai, nggak nervous gitu Bu. Oke, nah betul. Saya rasa itu juga memang strategi yang baik ya Bu ya. Kita harus membuat list pertanyaan, apa yang bisa bentuk pertanyaan yang bisa lebih menggali lagi bagaimana kita menjaga fokus selama proses coaching itu, dan tentunya lebih tenang untuk menghadapi coaching juga ya Bu ya. Jangan sampai kita mengalirkan akhirnya terburu-buru. Iya, terburu-buru, betul. Nanti karena itu sebetulnya akan membuat proses coachingnya akan tidak berjalan yang tadi ya Bu ya, presence itu yang kehadiran penuhnya akan terdistrak. Oke, semoga Budila dalam proses coaching berikutnya bisa mengembangkan kembali yang tadi mungkin area yang masih belum optimal dengan baik ya Ibu ya. Saya yakin Budila akan terus bisa berkembang, kemudian banyak evaluasi-evaluasi di dalam proses coaching yang nanti Budila akan lakukan. Oke, jika ada hal yang lain yang perlu dibahas, jangan ragu untuk menghubungi saya juga Budila. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Budila, senang bisa membantu. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Budila. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Dila. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah sekarang masih kurang sehat juga sih Bu. Masih kurang sehat ya, tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan percakapan ini dengan lancar ya Bu ya. Betul ya. Oke, baik Bu Ai. Jadi hari ini kita akan melaksanakan tahapan praobservasi di mana saya akan menyampaikan penilaian apa saja yang akan saya amati nanti selama kegiatan supervisi. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ai gitu. Nah, sebagaimana telah kita ketahui Bu Ai bahwa dalam proses coaching itu kita harus memiliki paradigma berpikir sebagai coach ya Bu Ai. Lalu ada prinsip coaching di mana di situ ada kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, yang akan menjadi fokus penilaian di dalam proses supervisi ini adalah kompetensi inti sebagai seorang coach, yang diantaranya adalah presence, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, Bu Ai. Nah, untuk
proses supervisi kali ini, kompetensi inti mana yang ingin Bu Ai kembangkan? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Iya. Kenapa Bu? Kenapa seperti itu? Karena untuk mendengarkan aktif ini kita tentu harus bisa secara aktif mendengarkan semua yang dialami oleh koci gitu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koci gitu. Kemudian kehadiran penuh juga ini tentu diperlukan supaya bisa fokus gitu. Iya, betul Bu Ai. Nah, lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti Bu Ai? Harapannya ya saya ingin koci ini bisa menemukan solusi gitu ya dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dia miliki. Gitu. Oke, baik Bu Ai, mudah-mudahan apa yang telah menjadi harapan Bu Ai lalu nanti fokus kompetensi inti yang akan Bu Ai kembangkan di proses coaching bisa Bu Ai capai semuanya. Untuk kegiatan praobservasi ini cukup sekian Bu Ai. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Jadi sekarang silakan Bu Ai melaksanakan kegiatan observasi bersama coaching. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ai. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Ai. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik nih Bu, tapi saya ingin berkeluh kesah sebetulnya dengan Bu Ai pada kesempatan kali ini. Oke, siap. Berkeluh kesah tentang apa nih kira-kira? Saya ingin membahas kejadian kemarin nih Bu, ketika ada 2 siswa yang berkelahi karena salah satu dari mereka itu tidak berkontribusi dalam tugas kelompok. Nah, salah satu siswanya itu mengingatkan temannya ini, tapi malah berujung perkelahian. Dan kondisi yang memperparahnya adalah memang pada saat itu saya sedang tidak ada di kelas karena berbarengan dengan rapat bersama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Seperti itu, Boy. Oh, begitu ya. Jadi ini mengenai siswa yang berkelahi, namun ketika kondisinya Ibu sedang rapat ya, Bu ya? Betul. Iya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Winda, faktor perkelahiannya apa aja tuh? Sebetulnya faktor perkelahiannya adalah ketika dalam satu kelompok tersebut pembagian perannya tuh memang belum jelas ya Bu Ayah. Jadi leader dari kelompok tersebut belum bisa memanage peran-peran anggota kelompoknya seperti apa, tugas yang akan diberikan dalam tugas kelompok itu seperti apa. Jadi akhirnya salah seorang siswa mengingatkan, namun yang diingatkan siswanya tidak terima, yang akhirnya berujungnya ya perkelahian itu. Begitu Bu Ai. Oke. Nah, kemudian menurut Bu Indah, bagaimana cara menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul tadi? Sebetulnya saya tuh biasanya ketika memang berada di dalam kelas mungkin pengawasannya bisa dilakukan langsung oleh saya. Cuman memang ketika kejadian tersebut kondisinya tidak ada yang mengawasi langsung, saya hanya memberikan tugas yang mengikat dan biasanya pun memang tidak ada ketegangan yang seperti itu gitu ketika diawasi langsung oleh saya. Tapi ternyata ketika siswa yang diingatkan malah tidak terima diingatkan dan akhirnya berujung perkelahian, siswa lainnya juga ikut melerai, tapi ternyata kondisinya malah memperburuk karena memang kebetulan kondisi kelas tersebut dominannya dominan perempuan, siswa perempuan, dan akhirnya semakin bersih tegang karena agak susah nih melerainya. Faktor-faktornya itu sebetulnya seperti ini. Faktor utamanya adalah siswa yang menjadi korban perkelahian atau korban yang
yang ditonjoknya ini itu memang cukup pasif kalau misalnya berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Mungkin ini adalah puncak dari kekesalan, rasa kesal dari teman-temannya bahwa si siswa tersebut kalau dalam kegiatan berkelompok selalu tidak berkontribusi aktif. Nah, makanya akhirnya semuanya memendam dan akhirnya siswa yang tidak bisa belum bisa memanage emosinya akhirnya malah berkelahi itu gitu karena merasa temannya tidak pernah berkontribusi secara aktif dalam kegiatan berkelompok. Baik, nah itu ya mungkin ada cara menanggulanginya ya. Nah, kira-kira nih siapa aja nih yang mau Bu Winda libatkan gitu untuk mendampingi rencana-rencana yang sudah dijabarkan tadi? Tentunya yang pertama saya akan melibatkan ke wali kelas dulu ya Bu, karena wali kelas juga punya peran yang cukup besar juga, cukup andil besar juga dalam hal ini, karena nanti akan berkomunikasi langsung dengan orang tua peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah tentunya lewat guru BK juga, pasti guru BK harus mengetahui juga kronologis yang jelasnya seperti apa, terus bagaimana kondisi anak yang melakukan perkelahian tersebut, dan tentunya akan melibatkan manajemen dalam hal ini di Wakasek Kesiswaan. Wakasek Kesiswaan juga harus turut serta, pasti akan ada ketegangan antara orang tua peserta didik yang menjadi korban dan yang menjadi pelaku juga, dan tentunya itu harus dimediasi juga oleh pihak sekolah. Khawatirnya malah jadi makin bersitegang dan akhirnya yang tidak kita harapkan adalah sampai ke prosedur hukum gitu karena tidak terima anaknya sampai diadu jotos gitu oleh rekan kelasnya sendiri. Jadi itu mungkin pihak-pihak yang harus dilibatkan menurut saya, dan tentunya kepala sekolah harus mengetahui juga sebagai bentuk nanti pertanggungjawaban juga dalam hal keamanan di sekolah begitu Bu. Nah, terakhir nih Bu Winda, tadi kan kita sudah melaksanakan kegiatan coaching ya dengan alur Tirta dari mulai tujuannya membahas tentang permasalahan apa yang sedang dihadapi Bu Winda gitu ya, kemudian identifikasi mengenai permasalahannya seperti apa, faktor-faktornya, rencana aksi, cara menanggulangi permasalahan yang muncul, serta bentuk tanggung jawab dan siapa aja yang mau dilibatkan gitu ya untuk mendampingi rencana-rencana yang sudah dijabarkan. Nah, terakhir bagaimana perasaan Bu Winda nih setelah mengikuti coaching dengan alur Tirta ini? Tentunya saya sangat merasa lebih lega ya Bu Ai, karena ternyata dari proses komunikasi ini, dari proses coaching ini banyak yang bisa saya gali dari diri saya sendiri untuk permasalahan-permasalahan yang memang saya hadapi khususnya dalam hal ini perkelahian siswa di dalam kelas ini. Jadi banyak insight, banyak hal-hal yang bisa saya perbaiki tentunya dari dalam diri saya. Kemudian banyak juga saya ternyata sudah bisa merencanakan berbagai solusi, kemudian bisa juga memahami siapa saja pihak yang terlibat dalam penanggulangan permasalahan yang memang saya hadapi. Itu juga berkat dari peran Bu Ai sebagai coach di sini ya Bu Ai. Saya terima kasih kepada Bu Ai sudah melakukan proses coaching ini. Jadi akhirnya saya lebih lega bisa berbagi cerita dan bisa tergali berbagai solusi yang mungkin sebelumnya belum pernah saya utarakan seperti itu, Bu Ai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga Bu Winda sudah membersamai dalam sesi coaching ini. Baik, Bu Ai, terima kasih juga. Saya merasa lebih siap lagi untuk mengatasi situasi ini ke depannya. Terima kasih, Bu Ai. Baik, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Dila. Iya, Bu Ai bagaimana, sudah lebih enakan kondisinya? Belum sih. Belum, tapi ya mudah-mudahan nanti semakin lebih baik lagi kondisinya ya Bu Ai ya. Iya, amin. Iya, baik Bu Ai. Alhamdulillah ya Bu Ai telah melaksanakan proses coaching bersama Koci Bu Ai gitu. Nah, di dalam tahapan pasca observasi ini, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam
melaksanakan proses coaching sebagai coach khususnya? Kalau menurut saya sih proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik ya. Namun saya rasa masih ada yang perlu dikembangkan dari diri saya, yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Kemarin juga ketika saya melaksanakan pengamatan supervisi ibu selama proses coaching, saya sudah melihat Bu Ai sudah sangat baik dalam kompetensi kehadiran penuh. Bu Ai mampu mengembangkan kompetensi itu karena terbukti selain Bu Ai hadir secara penuh, coachnya pun dapat hadir secara penuh. Coach dapat terbuka menceritakan masalahnya, lalu dia juga dengan sendirinya dapat mengeluarkan solusi-solusinya sendiri gitu. Lalu Bu Ai juga dapat mendengar aktif, memposisikan diri Bu Ai itu sebagai rekan coach sendiri gitu. Jadi senantiasa mendengarkan permasalahan gitu. Sudah bagus sekali proses coaching yang telah Bu Ai laksanakan. Nah, namun di sini ada beberapa hal yang masih harus dikembangkan Bu Ai, dan saya yakin Bu Ai ini pasti bisa mengembangkannya. Seperti hal yang sudah Bu Ai katakan tadi, bahwa Bu Ai masih harus mengembangkan dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu juga yang saya lihat Bu Ai. Jadi khususnya nih Bu Ai tentang teknik rasa di bagian memberikan gestur ketika coach bercerita, kemudian membuat kesimpulan dari apa yang telah coach bicarakan gitu. Dan itu insya Allah pasti akan bisa dikembangkan lagi oleh Bu Ai gitu Bu Ai. Nah, kira-kira nih menurut Bu Ai ya, apa strategi yang bisa Bu Ai lakukan untuk mengembangkan potensi yang masih kurang tadi Bu? Baik, kalau menurut saya sih strateginya yaitu menyusun pertanyaan kunci dan tentunya lebih rileks ya, lebih santai, tidak nervous dan tidak deg-degan. Jadi bisa lebih lancar, lebih enjoy gitu. Ya, bisa ya Bu, pasti bisa ya. Saya yakin Bu Ai pasti bisa melakukannya. Harus bisa. Iya. Oke, Bu Ai. Itu saja Bu Ai, mungkin proses pasca observasi ini saya senang sekali bisa bermitra dengan Bu Ai dalam proses supervisi ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Ai rencanakan, apa yang ingin Bu Ai kembangkan dapat dicapai semuanya. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama Bu Dila, terima kasih kembali. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Ai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ai baik. Bu Ai gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih kurang sehat. Alhamdulillah, semoga lekas sehat ya Bu Ai ya. Amin. Terima kasih Bu Indah. Nah, baik di sini saya sebagai supervisor ya Bu Indah ya. Nanti Bu Indah sebagai coach. Oke, yang akan mendampingi coaching gitu ya. Sebelum melakukan coaching, langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bu Indah ya. Pertama-tama saya juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini gitu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian gitu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Kemudian bagaimana, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee merespon gitu atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian tidak lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu ya. Baik. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih pada Bu Indah ya. Kompetensi apa yang akan Bu Indah kembangkan nih pada sesi coaching kali ini? Oke, terima kasih Bu Ai. Sebetulnya dalam proses coaching ini yang akan saya kembangkan, itu saya ingin berfokus kepada kemampuan mendengarkan aktif, kemudian dan kehadiran penuh atau presence ya Bu Ai. Saya merasa perlu lebih dalam lagi untuk mengasah kemampuan saya agar lebih efektif lagi nih dalam peran saya sebagai coach. Seperti itu. Dan saya juga ingin
mengembangkan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang lebih memberdayakan coach saya nantinya. Jadi ingin lebih reflektif lagi dalam bertanya agar bisa membantu coach dalam berpikir lagi lebih dalam lagi. Begitu mungkin, Boy. Baik, nah kemudian pertanyaan yang kedua ya, kompetensi mana yang ingin Bu Winda kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, saya itu tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya khususnya dalam cara saya bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam kepada coach, tentunya pertanyaan yang lebih reflektif lagi. Jadi bisa mengencourage coach untuk menggali lagi hal-hal yang mungkin sedang dihadapinya dan bisa mengarahkan coach itu untuk lebih merencanakan solusi-solusi apa yang bisa disampaikan seperti itu. Baik, kemudian indikator yang diinginkan nih oleh Bu Winda dalam proses coaching kali ini? Indikatornya mungkin dengan cara bagaimana nanti saya mencoba menjadi pendengar yang penuh gitu ya dalam presence kehadiran penuh di situ, bagaimana saya bertindak atau memperlihatkan gestur saya sebagai coachnya, terus bagaimana saya bisa mencoba menjadi good listener, pendengar yang aktif dalam proses coaching tersebut. Baik, nah ya, terima kasih Bu Winda. Demikian kegiatan praobservasi kali ini ya. Silakan Bu Winda melakukan coachingnya terhadap coaching ya. Ya, terima kasih Bu Ai atas proses praobservasinya. Jadi saya lebih terarah tujuan yang ingin saya capai, kompetensi yang saya ingin kembangkan. Jadi dalam proses coachingnya nanti akan lebih jelas lagi apa yang ingin saya capai begitu. Terima kasih Bu Ai sekali lagi. Semoga nanti saya akan mendapatkan feedback yang lebih terarah lagi dari Bu Ai. Amin. Terima kasih juga Bu Winda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dila, selamat pagi Bu Dila. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Indah. Bagaimana Bu Dila kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ada hal yang menjadi pikiran saya akhir-akhir ini gitu Bu. Wah, apa tuh semoga bukan masalah yang besar ya Bu Dila ya. Kira-kira apa yang bisa saya dengarkan nih cerita dari Bu Dila? Iya, jadi gini Bu Indah, saya ingin berbicara tentang salah satu siswa saya di kelas gitu, yang akhir-akhir ini dia tidak mau ke sekolah gitu, tidak mau datang ke sekolah gitu. Oke, itu kenapa sampai tidak mau masuk ke sekolah tuh Bu? Iya gitu, jadi beberapa hari dia itu tidak mau masuk sekolah ketika saya melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Kondisi orang tuanya ini bekerja gitu, jadi ayahnya bekerja, ibunya bekerja, kemudian di rumah itu tidak ada siapa-siapa selain dia sendiri gitu. Beberapa kali saya melakukan komunikasi dengan orang tuanya, alasannya itu karena sakit katanya gitu. Tapi karena berhari-hari tidak sekolah, saya komunikasi lagi secara mendalam gitu. Sampai akhirnya orang tuanya mengatakan kalau sebetulnya bukan karena sakit, tapi karena anak tersebut tidak ada yang mengondisikan untuk berangkat ke sekolah dan kondisinya itu siang hari, jadi anak tersebut katanya males kalau sekolahnya siang gitu. Baik. Kalau saya bisa review berarti permasalahan utamanya sebetulnya ketika ada siswa yang tidak mau sekolah karena memang sebetulnya kondisi masuknya itu di siang hari begitu ya. Gitu. Oke, berarti kita coba dengan alur Tirta ya Bu ya. Kita coba petakan bagaimana permasalahan utamanya, kita coba identifikasi sampai dengan nanti bagaimana langkah-langkah ke depannya yang akan Ibu lakukan. Berarti tujuan kita pertemuan ini yaitu tadi ya Bu ya untuk mencapai sebetulnya permasalahannya ketika siswa tidak mau masuk sekolah dan penyebab utamanya apa nanti kita akan bahas. Nah, kalau seperti itu berarti jadwal masuk di siang hari itu menjadi masalah ya Bu ya bagi anak tersebut karena kondisinya memang di rumah orang tuanya bekerja begitu ya. Jadi tidak ada pengkondisian dari orang tua sehingga anaknya
tidak mau sekolah. Iya, nah gitu. Saya juga kan sudah berkomunikasi juga dengan wali kelas sebelumnya gitu, yang ternyata kejadian seperti ini tuh bukan kali pertama, Bu. Jadi di kelas sebelumnya juga pernah. Berarti di jenjang sebelumnya memang seperti iya, ini seperti ya, itu. Dan memang di jenjang sebelumnya juga dia tuh jadwalnya siang, gitu. Siswa tersebut jadwalnya siang. Nah, permasalahannya pun sama persis gitu. Orang tuanya sulit berkomunikasi dengan guru, lalu tidak mau ada usaha untuk mengkondisikan gitu supaya siswanya anaknya mau sekolah gitu. Lalu anaknya juga motivasinya kurang untuk berangkat ke sekolah, belajar bersama dengan teman-teman di sekolah gitu, Bu. Berarti memang penyebab utamanya dari motivasi internal siswa itu sendiri ya, Bu ya. Ditambah mungkin secara eksternalnya orang tuanya tidak bisa mendampingi, membersamai secara utuh gitu ya sebelum siswanya pergi ke sekolah. Kalau pagi mungkin masih bisa gitu ya. Kalau masuk pagi orang tuanya sekalian bekerja gitu. Tapi sekarang kondisinya karena siang hari, orang tuanya tidak ada di rumah, jadi biasanya siapa? Tidak ada sama sekali yang menggerakkan. Tidak ada sama sekali gitu. Makanya ketika saya bertanya kepada orang tuanya, jadi gimana gitu? Apakah ada solusi yang ingin dilaksanakan gitu di rumah? Karena di sekolah saya juga akan berusaha membuat siswa tersebut nyaman gitu, tidak hanya terbuka kepada saya, lalu teman-temannya juga welcome sekali gitu, sangat-sangat ingin membantu siswa tersebut gitu. Dari segi interaksi pun tidak ada masalah dengan teman-teman, semuanya tidak ada yang pilih-pilih teman, Bu gitu ya. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan orang tuanya, memang responnya kurang ya, jadi kurang bersinergi dengan sekolah gitu, Bu. Jadi ada ditawarkan beberapa solusi seperti bagaimana kalau naik sepeda gitu, karena dekat dengan rumah gitu, bisa ditempuh dengan sepeda gitu, lalu dan insya Allah aman gitu, Bu, karena masih di perumahan gitu. Tidak melewati jalan raya. Nah gitu, lalu dengan abonemen yang lain seperti ada ojek khusus gitu, jemput. Gitu. Tapi orang tuanya terlihat tidak, kurang mau mengondisikan untuk yang ojek ini gitu, sehingga dia hanya diberikan sepeda gitu. Sedangkan sepeda kan kembali lagi ke motivasi anaknya. Nah gitu. Kalau saya boleh tahu, kalau di jenjang sebelumnya kan ini kondisinya bukan kali pertama ya, Bu. Kalau di jenjang sebelumnya solusi terhadap siswa tersebut seperti apa, Bu? Itu dia dengan menggunakan sepeda itu gitu sebetulnya gitu. Tapi tidak berlanjut ya, karena mungkin kembali lagi kepada motivasi internal siswanya ya. Berarti memang siswanya harus ada orang lain yang menggerakkan ya, karena mungkin dari dirinya sendiri masih belum muncul secara konsisten motivasi tersebut. Oke, kalau misalnya seperti itu berarti Bu, langkah berikutnya yang akan Ibu lakukan kira-kira mau tahap yang seperti apa dulu, Bu? Nah, setelah saya pikir-pikir ya, Bu, dari beberapa langkah yang sudah saya tempuh, ternyata saya belum ngobrol secara pribadi dengan anak ini gitu, Bu, dengan siswa ini, karena sejauh ini saya masih komunikasi dengan orang tuanya, kemudian di kelas pun masih secara klasikal dan masih ke fokus pembelajaran gitu, belum ke hal-hal pribadi gitu. Sepertinya saya akan ngobrol dengan siswa ini, lalu terkait hal pribadi gitu, seperti apa yang membuat dia senang selama di sekolah, apa yang membuat dia senang selama di rumah, untuk apa yang membuat dia motivasi internalnya gitu. Oh, jadi belum ada komunikasi ya secara personal antara Ibu dengan siswa yang bersangkutan. Oke, berarti langkah pertamanya Ibu akan membuka komunikasi dengan siswa secara personal, baru nanti di follow up kembali kepada orang tuanya. Selain itu ada pihak lain, Bu? Pihak yang lainnya saya ingin berkoordinasi dengan kesiswaan di sekolah gitu, karena kalau di SD kan tidak ada BK ya, Bu. Jadi jadi oleh wali kelas dan kesiswaan lalu ke kepala sekolah. Maka di sini saya akan bekerja sama dengan kesiswaan gitu, supaya langkah yang saya tempuh ini benar-benar tepat gitu, dan motivasi anak ini menjadi meningkat kembali, lalu saya bisa membangun sinergi juga dengan orang tua gitu. Oke, berarti
pihak yang akan terlibat tentunya dari orang tua, Iya. wali kelas sendiri, Iya. kemudian tadi itu ada kesiswaan gitu ya, karena tidak ada BK di lingkup Iya. SD begitu ya Iya. Bu ya. Oke, kalau seperti itu selain itu ada lagi Bu pihak yang menurut Ibu bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana tadi. Tentunya rekan Oke, sejawat saya iya. sebagai partner untuk sharing gitu. Iya, iya. Gitu. Iya. Nah, itu ide yang baik ya Bu ya menurut saya. Jadi tentunya menjalin komunikasi dengan beberapa pihak, dengan orang tua, dengan siswa yang bersangkutan, beserta dengan manajemen sekolah, itu tentunya akan membantu Ibu untuk segera menemukan solusi dari permasalahan ini. Semoga langkah-langkah yang Ibu sudah rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dan siswa tersebut bisa kembali semangat untuk sekolah begitu ya Ibu ya. Bagaimana Ibu? Mudah-mudahan Sudah lebih jelas mungkin apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Sudah Bu. Terima Oke. kasih Bu Indah untuk percakapan kita hari ini. Saya jadi lebih tergambar langkah yang akan saya lakukan ke depannya seperti Baik, apa. alhamdulillah kalau seperti itu berarti Bu Dila tinggal realisasinya dari langkah-langkah yang tadi. Terima kasih Bu Dila atas waktunya juga, atas komunikasi yang sudah kita sama-sama bahas juga. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bu Dila. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Ai. Iya, gimana Bu Indah tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Dila? Iya betul Bu. Tadi alhamdulillah proses coachingnya sebetulnya cukup lancar. Tapi kalau saya boleh merefleksi mungkin saya rasa masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Khususnya dalam hal mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi nih terhadap coach saya. Seperti itu Bu Ai. Baik, ya. Jadi ini tiba di langkah pasca observasi ya Bu Indah ya. Nah, saya ingin menanyakan beberapa nih ya di kegiatan pasca observasi ini. Tadi kalau menurut saya pribadi sih ya sebagai observer gitu ya, proses coaching Bu Indah dengan Bu Dila sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dan juga Bu Indah ini sudah berusaha menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dila sehingga Bu Dila bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching gitu ya. Nah, pertanyaannya sebelum kita tutup mengenai pasca observasi ini, apalagi yang ingin dikembangkan gitu ya berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Sebetulnya saya tadi tuh ingin lebih ingin lebih bisa mengembangkan area kompetensi saya khususnya dalam mengajukan pertanyaan lebih dalam lagi, di mana pertanyaan yang saya ajukan tidak hanya berfokus kepada isu-isu yang sudah jelas yang tadi disampaikan oleh Bu Dila gitu, tapi saya khawatir ketika saya terus menggali lebih dalam lagi, khawatirnya memang waktu yang saya lakukan dalam proses coaching ini terlalu lama, makanya tadi saya akhirnya mungkin terkesannya terlalu terburu-buru, kemudian ada rasa nervous juga gitu. Nah itu mungkin area yang ingin saya lebih kembangkan lagi Bu. Baik Bu Indah ya, selain itu kan kompetisi yang dikembangkan itu mengenai penerapan alur Tirta dan rasa mungkin lebih ditingkatkan lagi. Betul. Nah, semoga kegiatan coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan jauh lebih baik lagi tentunya ya. Baik, terima kasih. Semoga memang seperti itu ya Bu ya. Semoga saya juga bisa terus mengembangkan kompetensi-kompetensi yang memang belum optimal di proses coaching yang tadi. Baik, demikian pasca observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Ai atas feedbacknya, atas umpan baliknya sangat bermanfaat juga untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.